Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, saya Agus Herlani, guru pendidikan agama Islam di SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon, sekaligus salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini tanggal 7 Oktober 2025 saya akan menampilkan atau saya akan memberikan sebuah video tayangan tentang UKIN yang akan mengajar di kelas 12 dengan materi bab 3, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan mencintai ilmu pendidikan dan teknologi. Itu dari saya, dan saya adalah mahasiswa dengan NIM 2530112616. Terima kasih, mohon doa dan dukungannya. Berikut video UKIN yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon adalah kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa atau dikenal dengan Pantura. Kota yang identik dengan nilai religius, seni, budaya, dan pendidikan. SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon merupakan salah satu sekolah dengan menerapkan nilai religius dan ilmu pengetahuan teknologi. SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon menerapkan sistem Islamic boarding school, di mana siswa-siswinya diwajibkan tinggal di asrama. Melalui adab menuntut ilmu dan kebiasaan disiplin dalam kehidupan di asrama dan sekolah, sehingga siswa-siswi SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon terbiasa menjadi siswa yang religius, disiplin, rapi, dan berkarakter. Dengan menerapkan kebiasaan hidup teratur, tertib, bekerja sama, diharapkan siswa-siswi SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon mampu bersaing dan siap untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Dalam menjalani era industri 4.0, SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon siap mengadakan kurikulum life skill seperti pembelajaran berbasis LCMS Pesona Edu, penggunaan tablet, Internet of Things, coding, pemrograman komputer, pembiasan praktikum dengan STEM, Science, Teknologi, Art, and Mathematics, yang menggunakan metode Project Based Learning, serta pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Mari bergabung bersama SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon untuk menjadi generasi Islami, kreatif, mengembangkan sains dan berinovasi dalam teknologi. Salam Kesik. It's your first time, 'cause you got something bright in those dark eyes. Mess me up, just please don't apologize. I like it extreme, even more than you like it in your dreams. So just take me to extremes. Only you know exactly what I need. So just take me
body's getting high in the neon lights and the pink sky. I don't even know where you've been before, but I'll make it like it's your first time, your first time. 'Cause you've got something bright in those dark eyes. Mess me up, just please don't apologize. I like it extreme, even more than you like it in your dreams. So just take me to extremes. Only you know exactly what I mean. So just take me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, diberikan kesehatan oleh Allah serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita masuk mata pelajaran apa hari ini? PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang materi baru, ya, di bab ketiga. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Yang kemarin itu bab kedua tentang iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Ya, takdir, ya, takdir baik dan takdir buruk, ya, ketetapan Allah, yaitu yang ya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga atau bab yang ketiga tentang berpikir kritis. Bagaimana kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Oke ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembacaan doa memperlancar kita pelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai, ya, sebelum kita ke materi, saya mau absen dulu. Yang dipanggil namanya nanti katakan hadir. Oke? Abdullah Ramadhani. Ya. Muhammad Fauzil Adim. Muhammad Zaki Nur. Dede Mukarram. Muhammad Ruhul Jadid. Franz. Nindi. Anindya. Anindya hadir. Farha.
Aura. Ya. Yang hadir siapa hari ini? Nih, kenapa nih? Ini kenapa? Sakit? Ya, sakit. Kita doakan ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini diberikan kesehatan oleh Allah dan segera disembuhkan. Ya, amin ya robbal alamin. Sebelum ke materi sebentar ya. Coba biar enggak ngantuk. Kita belajar tepuk-tepuk dulu yuk. Nah. Kalau saya bilang tepuk satu, tepuk ke kanan ya. Nah. Kalau tepuk dua, kanan, kiri. Tepuk tiga, kanan, kiri, atas. Oke? Tepuk 4 sampai 5. 4, kanan 2, kiri 2. 5, kanan 2, kiri 2, atas 1. Oke? Siap? Oke, yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, ulang lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 6 buat kita semua. Oke. Hari ini kita masuk pembelajaran kita hari ini tentang apa? Berpikir kritis. Bab yang ketiga ya. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca dengan tartil, yaitu Quran surat apa? Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta Ar-Rahman ayat berapa? 33 ya. Ya, ayat 33. Kemudian setelah membaca bisa menghafal ya dengan fasih surat Al-Imran tadi. Setelah sudah dihafal ya, kalian atau peserta didik bisa mempresentasikan tentang surat Al-Imran. Ya, surat Al-Imran tadi dipresentasikan isinya apa, kandungannya apa yang ada dalam Quran surat Ali Imran. Setelah itu, setelah bisa membaca, menghafalkan, kemudian mempresentasikan isinya, baru apa? Terbiasa membaca Al-Quran, ya, surat apapun, terutama dengan membaca itu dengan meyakini isi surat Al-Imran itu apa, ya, isinya apa. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Isi dari Quran surat Al-Imran meyakini bahwa berpikir kritis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama ya. Karena kita berpengetahuan, belajar supaya pandai itu adalah termasuk perintah agama. Apa perintahnya di Quran surat Al-Imran. Ada juga di wahyu pertama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Alaq. Bunyinya Iqra, bacalah. Kemudian setelah itu bisa menganalisis nih Al-Imran tadi. Setelah dianalisis apa itu isinya? Ya, setelah dianalisis dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yuk kita baca bersama-sama yuk. Isti'adzah wa basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana Subhanaka faqina adzabannar. Satu orang baca terjemahnya. Satu orang baca terjemahnya. Siapa? Ya, Kak Amanda, boleh dibaca. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
mengingat Allah sambil Berdiri, duduk. atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Ya Tuhan Tuhan. kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Amin. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya, Ali Imran 190 sampai 191. Perhatikan ya. Assalamualaikum adik-adik di rumah. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik di rumah mengenal hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai. Coba lihat hewan apa itu ya? Untuk saya jawab. Masya Allah. Masya Allah. Betul sekali. Saya kesal laba. Apa ini? Laba-laba. Di dalam Bala-bala. laba-laba disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Nah ini ya. Allah. Lanjut. Artinya. Lihat adik-adik, seperti Ada lagi nih. Yang kedua apa ya? di balik sunat-sunat. Yuk kita lihat sama-sama. Wah. Masya Allah. Apa ini? Ular. Nah, buktinya di dalam Al-Quran, ular juga disebut loh. Ular disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 107. Surat apa? Al-A'raf 107 ya. Asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Nah nih yang ketiga. Dibunuh dan hidup di padang. Unta. Masya Allah, pintar sekali. Tapi di mana ya? Kok untanya tidak kelihatan? Mana untanya? Ah itu muncul ya. Unta yang disebutkan loh di dalam Al-Quran di surat Al-Ghashiyah pada ayat 17. Nah ini unta di surat apa? Al-Ghasyiyah ayat 17. Oke. Terus selanjutnya ada hewan apa lagi ya? Bakoro. Pak Abdullah. Masya Allah, betul sekali. Ini adalah domba. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran loh, tepatnya di surat Al-An'am ayat 146. Begini. Nah, nih domba di surat apa? Al-An'am 146. Ya, oke. Itu ya. Beberapa hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan hewan-hewan ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hewan-hewan ini pasti punya apa? Manfaat. Untuk siapa? Manusia. Untuk kita manusia ya, manfaat hewan-hewan. Nah, sekarang kita ya akan bersama-sama membuat proyek. Proyeknya yaitu ya
nanti kita manfaatkan ada tab ya, ada tablet. Silakan nanti kalian dengan tablet itu membuat satu buah poster digital. Ya, poster digital itu isinya seekor hewan yang ada dalam Al-Quran yang punya manfaat untuk manusia. Sekarang sebelum membuat poster itu, saya mau bagi kelompok dulu ya. Si bagi kelompoknya. Silakan. Saya punya ini nih ya, punya undian. Ada undian. Nanti yang satu orang mengambil satu sesuai nama kelompoknya. Oke? Siap ya? Oke. Silakan satu orang ambil satu. Dibukanya nanti berjamaah. Dibukanya. Dibuka berjamaah. Ayo ambil satu. Itu kalau. Ya. Satu orang satu. Kazaki satu ambil. Ayo Kak, ayo ambil, jangan ragu-ragu. Kakak ambil, ayo kakak ayo. Kakaknya cantik dan ganteng-ganteng ya, Masya Allah. Sisa dua kakak, silakan pilih. Oke, sekarang dibuka. 1, 2, 3 dibuka. Dapatnya apa? Dapatnya mobil. Apa? Sekarang dibuka, ada nama hewan yang di situ. Nama hewan yang sama, kelompok kumpul dengan nama hewan yang sama. Ya, silakan. Ayo, sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, kelompok 1, 2, nih ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo. Maksudnya ini ya, kelompok apa? Laba-laba, unta, lebah, dan sapi. Ya. Ayo, sok, ayo. Semuanya, ayo. Bangun. Ayo, segera. Ayo. Kelompok laba-laba mana? Ini. Kelompok unta mana unta? Unta. Kelompok sapi. Sapi mana sapi? Ya. Kelompok lebah. Ya, 2 orang. Siapa satunya? Dede, ayo sok lebah. Ya. Sekarang saya kasih tahu lagi caranya ya, prosedur bikin proyeknya. 1, bikin proyek digital menggunakan duduk dulu. Membuat proyek digital menggunakan aplikasi Canva ya. Setelah itu, setelah menemukan hewannya tadi, manfaatnya apa hewan itu untuk manusia, dan tentukan atau cari dalil dalam Al-Quran hewan itu. Oke, bisa? Bisa. Oke, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Dibuka tabnya, dibuka, ayo. Atau kirim ke saya nanti ya, kirim aja ya. Ya, nanti dikirim aja ke email saya. Nanti saya tuliskan emailnya. Emailnya ya, di papan tulis saya tuliskan. Emailnya Agus Herlani 11. Agus Herlani 11 @guru.sma.belajar.id. Nah, ini emailnya ya. Nanti kirim ke sini. Tugasnya kirim ke sini.
Ya. Ya. Oke ya. Sekarang sudah ya? Halo, sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah dikirim ke email saya. agusherlani11@guru.sma.belajar.id. Yang sudah, silakan kirim ke email saya yang sudah. Sudah? Kelompok mana yang sudah kirim? Apa itu? Lebah ya ini? Ini laba-laba, ini sapi. Onta sudah belum onta? Terakhir. Sudah onta? Terakhir. Belum, udah jadi belum? Belum. Ya, sudah ya. Sekarang kita mulai. Kita mulai presentasi. Kita akan lihat hasil diskusi, hasil proyek buatan kalian. Sudah siap? Sudah. Oke. Kelompok mana dulu yang mau maju? Ya. Yang lebah. Silakan. Ya, yang lain perhatikan ya. Silakan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Nah. Hewan lebah. Perhatikan yang lainnya ya. Silakan. Yang pertama ada dalilnya yang akan dibacakan oleh Zaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhizi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma yarisun. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, Yang lain perhatikan. yang dibikin manusia. Lebah adalah serangga kecil yang hidup berkelompok sosial dan dikenal menghasilkan madu dari nektar bunga. Lalu manfaat lebah yaitu membuat sarang di gunung, pohon, dan tempat buatan manusia. Sebagai langkah awal dalam menghasilkan madu yang memiliki banyak warna dan mengandung obat penyembuh bagi manusia. Penghasil madu. Lebah diperintahkan untuk mencari nektar dari berbagai macam bunga dan menempuh jalan yang dimudahkan untuk kembalinya ke sarang. Lalu madu sebagai penyembuh. Dari perut lebah keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, yaitu madu yang mengandung obat bagi manusia. Ya. Manfaatnya apa? Hasil madu. Boleh ada yang mau ditanyakan ke kelompok lebah? Cukup? Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok lebah. Boleh ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, laba-laba, silakan. Yang lain perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan menjelaskan manfaat dari lebah dan Yang lain perhatikan, laba-laba dan dalilnya. Ya. Yang pertama, aku bakal bacain dalilnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhudzu
min dunillahi awliya akamasalil ankabut ittaghaz baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Ya, Masya Allah. Artinya? Artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Yang lain perhatikan ya, yang lainnya. Lalu manfaat yang pertama Nah, ini manfaatnya. Apa tuh? sebagai pelajaran moral dan akidah. Kehadiran laba-laba dalam Al-Quran menekankan pentingnya bertawakal dan tidak menjadikan makhluk lain sebagai tumbuhan harapan. Nah, selain manfaat dari Al-Quran tadi sebagai moral, dalam kehidupan kita juga ternyata ada manfaatnya. Yang pertama itu, dalam kehidupan kita, laba-laba bermanfaat sebagai pengendali hama alami yang membantu mengendalikan populasi serangga pengganggu. Jadi tanpa adanya laba-laba ini, mungkin serangga dan nyamuk semakin banyak. Semakin banyak, Masya Allah. Tapi dikendalikan oleh laba-laba. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Cukup? Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok laba-laba. Ya, terima kasih. Terakhir, kelompok terakhir yaitu kelompok unta. Silakan, kelompok unta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok unta. Nama saya Nadia Rahmabila dan Rama. Rama. Cool banget, Rama. Lanjut. Oke, jadi kali ini kita mau jelasin tentang salah satu hewan yang dibahas di dalam Al-Quran, yaitu unta. Unta. Unta ini terdapat di surat apa? Al-Ghasyiyah. Boleh dibacakan? Pakai mic-nya, Kak? Pakai mic. Kak Rama, mic-nya. Ya. yang artinya maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana ia dihapuskan. Masya Allah. Nah, unta juga memiliki beberapa manfaat. Apa itu manfaatnya? Oke, jadi manfaat unta itu memberikan banyak manfaat bagi manusia. Mulai dari daging dan susu yang bergizi, kulit dan bulunya yang bisa dimanfaatkan hingga menjadi alat transportasi serta pengangkut barang di gurun. Selain bernilai ekonomi, unta juga menjadi tanda kebesaran Allah karena diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang sempurna untuk membantu kehidupan manusia. Ya. Nah, unta juga punya beberapa fun fact loh. Yaitu, apa itu? Unta sangat menarik karena unta mampu bertahan hidup di gurun tandus tanpa minum air selama hampir sebulan. Dalam punuknya, unta menyimpan lemak yang dapat diubah menjadi air dan energi saat makanan dan air langka. Selain itu, mata unta dilengkapi kelopak tembus cahaya dan bulu tebal, tebal yang melindunginya dari debu saat badai pasir. Unta juga punya kelenjar keringat yang hanya aktif pada suhu tubuh sangat tinggi sehingga hemat daya tubuh. Ya, oke. Nah, itu tadi beberapa manfaat dan fun fact unta. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak cukup. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kami cukupkan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok unta. Ya. Ya, itu ya. Ya, sudah? Dengarkan semuanya. Tadi, Masya Allah ya. Masya
Masya Allah. Beberapa hewan-hewan yang ada dalam Al-Quran. Ada apa aja? Satu, unta, laba-laba, sapi, dan lebah. Ada baru 4 ya, baru 4 hewan ini, tapi luar biasa manfaatnya ya. Coba kita review lagi bareng-bareng. Yang pertama, hewan lebah. Apa manfaatnya lebah? Madu. Selain madu, penyerbukan bunga ya. Itu salah satu manfaat dari hewan lebah. Yang kedua, sapi. Apa itu sapi manfaatnya? Iya, terus dagingnya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke, itu ya. Yang ketiga, unta. Susunya, terus dagingnya juga bisa ya. Terus apa lagi? Ya, bisa buat transportasi juga ya, di padang pasir bisa naik unta. Pernah naik unta? Pernah. Nanti kalau ke Timur Tengah kita kunjung unta. Yang keempat, laba-laba. Apa manfaatnya? Pengendali hama ya, terutama hama apa tuh? Nyamuk ya. Nyamuk tuh kalau nggak ada laba-laba mungkin nyamuk banyak sekali ditangkap oleh laba-laba itu ya. Dikendalikan populasinya. Itu salah satu manfaat-manfaat hewan yang ada dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya ya, ayat tadi Al-Imran ayat 190 dan 191 mengajak kita untuk apa? Berpikir kritis tentang apa ini? Tentang ciptaan Allah. Apa ciptaannya? Hewan, makhluk hidup berupa hewan yang Masya Allah luar biasa ya. Oke, itu. Oke, kalau gitu ini pelajarannya seneng gak hari ini? Senang ya? Ya, alhamdulillah senang banget. Terus dan senang bisa mengenal hewan-hewan ini? Senang ya, bisa mengenal hewan ini dan tahu manfaatnya ya. Manfaatnya tahu itu. Oke, itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di lain kesempatan ya. Amin. Insyaallah kita akan lebih dalam lagi mempelajari hewan-hewan yang ada dalam Al-Quran ya. Memperdalam lagi makna ayat ini. Saya punya pantun. Belum cakep. Ya. Kalau ada kerupuk udang, pasti ada kerupuk tenggiri. Kalau ada kita umur panjang, insya Allah pasti bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.